Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu untuk pertama kali untuk mata kuliah Ekonomi Agribisnis. Jadi untuk yang masih semester 1, selamat bergabung di program studi Agribisnis. Untuk yang saat ini sudah semester 2, semoga lancar, bisa segera diskusi proposal tesis ya, sebetulnya sudah bisa diskusi proposal di semester 2. Sebelum saya masuk mengenai materi pertama untuk perkuliahan Ekonomi Agribisnis, izinkan saya terlebih dahulu menyajikan rencana pembelajaran kita untuk semester ini. Jadi mohon bantuannya juga yang belum mengaktifkan kamera, disilakan mengaktifkan kameranya supaya terasa bahwa kita ini kuliah ya. Silakan. Oke, nah ini rencana pembelajaran kita untuk mata kuliah Ekonomi Agribisnis di koordinator program studinya Pak Andi Mulyana, Profesor Andi Mulyana. Ini silabus yang dibuat yang lalu ya. Jadi kalau kita lihat, saya langsung ke deskripsi mata kuliah. Ekonomi Agribisnis ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan bisnis di bidang pertanian pangan dan non-pangan, sehingga nanti mahasiswa mampu menganalisis berbagai kasus dalam agribisnis berdasarkan informasi dan data yang tersedia dalam sistem agribisnis. Sistem agribisnis ini menetapkan meliputi supply demand dalam agribisnis, keseimbangan pasar, bentuk pasar, kemudian keseimbangan ekonomi makro ya, jadi konsumsi, investasi, government expenditure, ekspor dan impor, nilai tukar, perilaku konsumen, produsen, pembentukan harga, peranan pemerintah. Jadi di sini kita akan mempelajari berbagai hal terkait dengan ekonomi agribisnis. Sebetulnya kalau di S1, mata kuliah ini dipelajari dalam 2 semester. Jadi ada mata kuliah ekonomi mikro dan ekonomi makro ya. Jadi kalau sekarang itu kita coba untuk jadikan satu mata kuliah. Nah, kita ada 3 orang dosen, jadi saya rencananya akan masuk dari perkuliahan pertama sampai perkuliahan kelima, lalu saya akan memberikan ujian. Kemudian untuk perkuliahan ke-7 dan ke-8, jadi tidak harus nanti berurut ya. Kalau nanti kan ini biasanya ekonomi agribisnis ini kalau tahun lalu itu ada pengajar dari Saga University Jepang. Jadi nanti kalau Miho Sensei-nya mengatakan siap mengajarnya kapan gitu, nanti untuk yang pelajaran ke-7 sama ke-8 itu nanti bisa beriringan dengan materi yang saya sampaikan. Kenapa boleh beriringan? Karena nanti Sensei akan menyampaikan materi terkait bagaimana pertanian dan agribisnis di Jepang itu dikelola, kira-kira gitu. Jadi kemudian bagaimana mereka juga mengelola konflik. Nah, jadi menurut saya tidak apa-apa dia berjalan beriringan. Jadi nanti akan ada 2 pertemuan dan 1 kali ujian dengan Sensei ya untuk materi terkait dengan conflict and risk management serta lesson learned agriculture and agribusiness in Japan. Kemudian setelah selesai dengan Sensei, nanti Bapak Ibu teman-teman semua itu akan masuk mulai berkaitan dengan ekonomi makro lah kira-kira gitu. Jadi nanti yang ke-10 sampai ke-15 itu nanti Pak Andi yang akan masuk, dan di terakhir perkuliahan Pak Andi akan memberikan ujian juga. Ujiannya, bentuk ujiannya bisa macam-macam, jadi terserah diserahkan dengan dosennya dan tergantung pada capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari mata kuliah ini. Nah, ada 2 buku Bapak Ibu yang kita pakai untuk mata kuliah ini, dua-duanya ada di Prodi Agribisnis ya. Tadi sebetulnya saya mau pinjem, tapi Mbak Tri-nya kurang sehat tadi, jadi saya nggak bisa buka lemarinya, nggak enak. Jadi ada 2 buku, dua-duanya ada di lemari. Buku yang pertama itu adalah Agriculture Economic and Agribusiness tahun 2001, karangannya Kramer. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga bisa pakai Agriculture Economics Drummond ya. Jadi ada 2 buku yang bisa dipakai sebagai rujukan bagi Bapak Ibu yang akan membaca referensi terkait dengan mata kuliah ekonomi agribisnis.
Sebelum saya masuk materi yang pertama mengenai pengertian luar lingkup ekonomi, ilmu pertanian, sistem agribisnis dan sebagainya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sistematika perkuliahan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Itu referensi bukunya itu, Bu. Iya Pak, gimana? Referensi buku tadi itu di mana didapatkan itu? Ada di Prodi Pak, jadi nanti bisa pinjam sama Mbak Tri bukunya. Dua-duanya bisa dipinjam sama Mbak Tri, ada sama Mbak Tri di Prodi. Dua-duanya pakai bahasa Inggris semua itu ya? Dua-duanya bahasa Inggris, saya nyari-nyari. Kalau versi Indonesianya tuh adanya ekonomi pertanian, bukan ekonomi agribisnis. Nggak ada yang bahasa Indonesianya. Iya. Ya. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Semoga nanti output dari mata kuliah ini kalau ada tugas paper, Bapak Ibu bisa susun buku ekonomi agribisnis, nanti bisa diterbitkan bersama gitu. Orang 28 tuh bisa jadi penulis, tuh bisa sebetulnya nanti. Ya, nanti kalau ada tugas papernya. Saya mulai dengan materi perkuliahan kita. Tadi barusan materinya sudah saya upload juga di chat WA, silahkan di-download. Ini adalah materi pertama, Introduction to Agribusiness in Economy. Apa itu ekonomi agribisnis ya? Karena selama ini kita mengenalnya ekonomi pertanian, sebetulnya seperti itu. Jadi materi saya akan terbagi menjadi 4 bagian. Suara saya terdengar ya, mohon kalau nanti suara saya nggak terdengar silahkan diingatkan gitu, karena saya ketinggalan bawa headset sama charger hari ini. Ada pendahuluan, lalu ada dasar-dasar ekonomi, lalu ada konsep dasar ekonomi dan prinsip-prinsip dalam ekonomi. Materi ini adalah gabungan yang saya dapat dari 2 buku yang tadi saya pakai. Pertama saya akan kembali ke definisi ilmu ekonomi terlebih dahulu. Jadi ilmu ekonomi itu merupakan bagian dari ilmu sosial. Atau secara lebih detail, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Jadi ada beberapa kata kunci ketika kita bicara istilah ekonomi. Yang pertama ada sumber daya, ada resource. Kemudian resource-nya terbatas itu scarcity. Kemudian manusia itu punya kebutuhan, ya, ada kebutuhan itu needs kalau bahasa Inggrisnya, dan kebutuhannya itu tidak terbatas. Nah, karena dia kebutuhannya tidak terbatas, maka biasanya nanti ada choice, masih karena kebutuhannya banyak, sumber dayanya sedikit, maka nanti manusia tuh harus memilih. Makanya dalam perilaku konsumen itu ada kegiatan untuk memilih, ada choice. Secara umum ilmu ekonomi terbagi menjadi 2, ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro itu membahas kegiatan ekonomi dalam konteks wilayah, negara, sementara kalau ilmu ekonomi mikro itu membahas ilmu ekonomi dari sisi rumah tangga atau perusahaan, stakeholder paling kecil. Nah, karena mata kuliah kita adalah ekonomi agribisnis, ya, mungkin sebelum kita bangun filosofinya dulu, sebelum kita sampai ke ekonomi agribisnis, saya mau berikan dulu definisi pertanian itu apa sih? Karena nanti kita bicara agribisnis, tapi kita nggak paham ilmu pertanian itu apa. Jadi ilmu pertanian itu bisa kita bahas dalam arti sempit. Jadi mungkin yang masih fresh graduate S1 masih ingat ya, jadi dia bisa dalam arti sempit, bisa dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit itu ya pertanian secara umum, bercocok tanam saja, pangan gitu. Tetapi kalau dia dalam arti luas tuh bisa masuk pertanaman, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan tuh masuk semua. Nah, pedoman atau patokan suatu kegiatan itu masuk dalam kategori pertanian dapat kita gunakan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi pertama, dalam proses produksi harus terbentuk bahan-bahan organik yang berasal dari zat-zat organik atau anorganik dengan bantuan tumbuhan atau hewan. Atau 2, adanya usaha manusia untuk memperbaharui proses produksi yang bersifat reproduktif dan adanya usaha pelestarian atau budidaya. Baru nanti dia bisa masuk dalam kategori pertanian. Maka kalau kita sudah tahu apa itu pertanian, apa itu pertanian dalam arti sempit dan arti luas, maka kita coba kaitkan, ada namanya ilmu ekonomi pertanian. Bapak ekonomi pertanian Indonesia itu ada yang ingat nggak?
Bapak Ekonomi Pertanian Indonesia itu siapa sih? Coba nih yang fresh graduate ini, yang dari. Coba Meza dulu deh, Meza. Ingat nggak siapa Bapak Ekonomi Pertanian? Ingat nggak? Bukunya kita pakai loh di S1, coba. Apa coba? Ingat nggak? Ingat nggak? Nggak ingat Ibu. Nggak ingat. Nah, padahal baru. Coba Irfan. Irfan ingat nggak, Pan? Syarifudin Baharsyah. Siapa? Syarifudin Baharsyah. Oke, bukan. Ada lagi yang karang buku Bapak Ekonomi Pertanian. Lebih baru kalau Syarifudin. Ana, coba ingat nggak Ana? Nggak ingat juga. Ana diterimanya pakai LPDP nggak jadinya ya sekolahnya? Enggak, Bu, pribadi. Oh, oke, private student ya, oke. Rizky, ingat nggak Rizky? Apa nih Rizky? Nggak ingat? Pengarang bukunya? Nah, inilah korban Anda ini. 2 semester. Siapa? Enggak, tadi enggak. Siapa coba Bapak Ekonomi Pertanian yang pertama kali mencetuskan ekonomi pertanian di Indonesia, yang membuat adanya bidang ilmu ekonomi pertanian di Indonesia? Siapa? Mubiarto ya. Jadi Mubiarto itulah yang pertama kali akhirnya muncul mata kuliah ekonomi pertanian di Fakultas Pertanian UGM. Ya. Nah, itu yang terbaru berarti, Bu. Kenapa, Pak? Enggak, justru yang lebih lama, Pak, kalau Mubiarto pengarang bukunya. Pengarang buku ya? Ya, pengarang buku. Yang bikin buku ekonomi pertanian. Ekonomi Indonesia. Nah, jadi ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi tadi sudah disampaikan bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas supaya bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sementara pertanian itu bagaimana proses mengelola bahan-bahan organik dan organik itu menjadi produk. Nah, kalau gitu apa ekonomi pertanian? Ekonomi pertanian adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena-fenomena atau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik di tingkat mikro maupun di tingkat makro. Ya. Nah, sehingga kalau kita gambar dua global besar seperti ini, ekonomi pertanian itu adalah irisan antara bidang ilmu ekonomi dan bidang ilmu pertanian. Karena itu di awal kelahirannya untuk mata kuliah ekonomi pertanian ini kalau di UGM itu adanya di Fakultas Pertanian karena dianggap sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari ilmu pertanian. Nah, kalau agribisnis itu apa? Jadi istilah agribisnis itu pertama kali diperkenalkan oleh Davis and Goldberg tahun 1957 yang menyampaikan bahwa agribisnis itu jumlah keseluruhan semua operasi yang masuk ya dalam pengerjaan serta distribusi suplai pertanian. Operasi produksi di pertanian itu makna pertaniannya ya, jadi ada penyimpanan, ada pemrosesan, dan ada distribusi komoditas pertanian, serta beberapa barang yang dibuat darinya. Nah, kalau kita bicara agribisnis, maka dia tidak hanya bicara yang usaha taninya saja. Jadi kalau kita seringkali ketika kita bicara ekonomi pertanian, kita hanya bicara di sini saja, di subsisten usaha taninya. Tapi ketika kita sudah bicara agribisnis, kita sudah bicara dari hulu sampai dengan hilirnya, sampai dengan pasar. Jadi kalau ekonomi agribisnis, maka sebetulnya yang kita bahas tidak hanya subsistem usaha taninya saja, tetapi sudah mulai dari bagaimana input produksi dihasilkan, sehingga dengan ekonomi agribisnis kita tahu bahwa Pusri itu adalah perusahaan agribisnis karena dia bergerak di input. Kemudian pemasaran gitu ya, ada sistem pemasaran, kebijakan-kebijakan perdagangan, itu semua masuk ke dalam agribisnis. Nah, berjalannya sistem agribisnis ini tidak bisa lancar kalau tidak didukung oleh subsistem jasa penunjang. Siapa itu? Yang pertama, petani kalau mau bikin usaha taninya memerlukan kredit, perlu asuransi kalau misalnya nanti produknya gagal, perlu penelitian dan pengembangan, perlu pendidikan dan penyuluhan, perlu transportasi dan penggudangan, bahkan dalam
dalam konteks yang lebih luas juga perlu fasilitasi untuk pengembangan pasar. Nah, semua masuk dalam agribisnis. Jadi kalau penelitian kita agribisnis, sebetulnya kita harus menyinggung mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Seperti itu kalau dia penelitian agribisnis. Itulah kenapa kalau Pak Rozi sangat konsen sekali gitu, sangat konsen sekali kalau bisa skripsi, karena prodi kita itu ada di prodi agribisnis, dia pinginnya kita itu risetnya berkaitan dengan ada bunyi agribisnisnya gitu. Ini kadang-kadang banyak tesis itu tidak bunyi agribisnisnya, jadi bagaimana posisi tesis itu terhadap pengembangan ilmu agribisnis, seringkali di dalam tesis itu kita miss. Nah, itu yang yang paling banyak dikritisi oleh Prof. Rozi. Karena ketidakpahaman kita tadi. Jadi kemudian beda nggak sih sebetulnya ekonomi pertanian dengan ekonomi agribisnis? Nah, ketika saya mencoba untuk menggali lebih jauh gitu, berbagai literatur terkait apakah ada beda antara ekonomi agribisnis dengan agribisnis yang dikembangkan oleh Davis dan Goldberg ini, ternyata di buku yang pertama tadi, di bukunya Kramer, itu Kramer mengatakan sebetulnya kalau ekonomi pertaniannya sudah modern gitu, sebetulnya tidak ada beda gitu antara agribisnis dengan ekonomi pertanian. Jadi there is no much different. Menurut Kramer seperti itu di dalam bukunya Kramer. Jadi dalam konteks ekonomi pertanian modern, kita sudah bicara ekonomi pertanian itu sama dengan ekonomi agribisnis. Nah, itu pengantar ya. Jadi kita penting memahami sebetulnya ilmu ekonomi agribisnis itu ada di mana dari sisi keilmuannya. Saya masuk bagian kedua. Sebelum saya masuk yang bagian kedua, disilakan kalau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, atau Bapak Ibu boleh langsung raise hand ya kalau ada yang ingin ditanyakan tanpa harus menunggu saya selesai menyampaikan materi. Saya lanjut, boleh? Lanjut, biar cepat selesai. Ilmu ekonomi ya. Saya bicara dulu tadi di awal ini, dasar-dasar ekonomi ini harus diulang dulu, karena kita berasal dari berbagai latar belakang keilmuan, kita berasal dari angkatan yang berbeda-beda, ada yang betul-betul fresh graduate, ada yang sudah lama banget, ada yang profesinya pekerja, ada peneliti, ada dosen, dan macam-macam, sehingga kita perlu menyamakan persepsi dulu di awal. Jadi saya sudah sampaikan tadi di depan bahwa ilmu ekonomi itu ada ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Jadi itu selalu kuncinya ya. Manusia itu punya kebutuhan yang tidak terbatas, tapi sumber daya untuk memenuhinya itu terbatas. Sehingga kalau kalau kata kunci dalam ilmu ekonomi itu ada 4. Jadi ada 4 kata kunci. Apa 4 kata kunci? Needs. Needs itu artinya kebutuhan. Karena tadi resource, sumber daya. Nah, sumber daya itu resource. Sumber dayanya terbatas itu scarcity. Scarcity itu artinya langka. Karena manusia punya kebutuhan tidak terbatas, sumber dayanya terbatas, sehingga manusia mau tidak mau harus melakukan choice. Choice itu artinya pilihan. Ya, istilah ekonomi awal ini dikembangkan oleh Adam Smith, ada di dalam bukunya Wealth of Nations. Adam Smith adalah ekonom awal ya yang menyatakan bahwa pasar itu di pasar itu tidak akan ada kelebihan permintaan dan penawaran, dan pasar itu selalu berada dalam penggunaan tenaga kerja penuh. Itu menurut Adam Smith. Jadi kalau menurut teori Adam Smith, ketika ilmu ekonomi itu pertama kali lahir, kata Adam Smith, nggak mungkin pasar itu kelebihan produk, nggak mungkin. Kalau produknya lebih, pasti nanti akan meng-create demand. Menurut Adam Smith juga di pasar itu nggak mungkin kekurangan permintaan, karena kalau kekurangan permintaan pasti nanti ada supply dari perusahaan. Sehingga pasar itu kalau kita bicara kurva supply dan demand, nah ini kurva supply-nya Adam Smith, itu selalu dalam kondisi equilibrium menurut Adam Smith. Jadi nggak ada kelebihan, jadi nggak ada excess supply di pasar, nggak ada excess demand di pasar. Dan Adam Smith juga mengatakan bahwa dalam mengelola ekonomi itu tidak perlu campur tangan pemerintah, menurut Adam Smith seperti itu. Tetapi memang dalam perkembangannya teori
ekonomi, kelahiran ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith ini runtuh ya. Salah satunya karena ternyata dalam perkembangannya tidak ada equilibrium sempurna itu. Jadi nggak mungkin pasar itu selalu equilibrium seimbang antara supply dan demand, itu ternyata enggak. Dan di pasar itu pasti perlu peran serta pemerintah. Jadi kalau Adam Smith kan mengatakan mengelola ekonomi pasar itu nggak perlu peran pemerintah, tapi ternyata dalam perkembangannya diperlukan peran pemerintah. Karena itu muncullah setelah Adam Smith teorinya klasik ini, jadi dia mazhab klasik, muncullah nanti teorinya Keynes. Jadi teori Keynes itu mengatakan bahwa dalam mengelola tidak ada penggunaan tenaga kerja penuh, pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu stabil, dan untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi, untuk menjamin penggunaan tenaga kerja penuh, maka diperlukan adanya peran serta pemerintah dalam mengelola ekonomi. Itu teorinya Keynes. Jadi teori Keynes inilah yang meruntuhkan kira-kira gitu. Keynes ya, Keynes. Teori Keynes inilah yang meruntuhkan teorinya si klasik yang dikeluarkan oleh Adam Smith ini. Nah, bagaimana keputusan ekonomi itu dibuat? Jadi setiap sistem ekonomi itu harusnya menyelesaikan 5 isu dasar. Ya, isu dasar yang pertama adalah apa sih yang mau diproduksi? Apa sih yang mau dihasilkan dalam kegiatan ekonomi itu, produknya apa? Yang kedua, isu apa yang kedua? Isu yang kedua, bagaimana sih menghasilkan produk tadi? Yang ketiga, tadi ilmu ekonomi itu harus bisa menjawab berapa banyak sih setiap produk itu harus dihasilkan. Yang keempat, kapan sih produk itu mesti dihasilkan? Dan yang terakhir, untuk siapa produknya itu, siapa yang mau beli. Nah, itu 5 isu yang mendasari munculnya keputusan ekonomi. Dan 5 isu ini bisa terjawab, itu nanti akan didukung oleh institusional sistem, ya, sistem kelembagaan, dan juga oleh sistem politik. Jadi terkadang seringkali keputusan-keputusan ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh profit gitu ya, pertimbangan harga dan keuntungan, tetapi juga seringkali dipengaruhi oleh institusional sistem dan political system. Karena itu sekarang sudah muncul ilmu ekonomi kelembagaan. Ya, kalau di S1 tuh ada mahasiswa mempelajari ilmu ekonomi kelembagaan. Jadi bagaimana aktivitas lembaga itu ternyata mempengaruhi aktivitas ekonomi, dan sekarang juga muncul ekonomi politik. Jadi bagaimana ternyata aktivitas politik itu juga mempengaruhi ilmu ekonomi. Oke, selanjutnya, tadi sudah saya sampaikan di awal, ilmu ekonomi terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Mikro itu dia yang dibahas itu perilaku rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Tapi kalau ilmu ekonomi makro yang dibahas itu konteksnya wilayah, negara, jadi dia membahasnya agregat. Apa yang dibicarakan? Isu yang dibahas itu adalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, ya. Tapi kalau di mikro itu isu yang dibahas maksimum profit, minimum biaya, gitu ya. Itu kalau di ekonomi mikro. Nah, dalam perekonomian yang paling sederhana mengelola ekonomi itu ada ekonomi 2 sektor. Ekonomi 2 sektor itu kalau di ekonomi mikro ya, biasanya ekonomi mikro itu terdiri dari household, rumah tangga, dan juga firms. Firms itu adalah perusahaan. Jadi nanti perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu akan diminta oleh rumah tangga. Nah, rumah tangga itu akan mensuplai input produksi. Input produksinya apa? Rumah tangga punya tenaga kerja, rumah tangga punya modal, rumah tangga punya lahan. Itu semua akan disuplai dan diminta oleh perusahaan untuk mereka melakukan kegiatan produksi. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini, output itu di pasar itu ya bentuknya barang dan jasa. Kemudian input itu nanti bentuknya input yang disuplai oleh rumah tangga, bentuknya adalah tenaga kerja, modal, dan lahan. Jadi antara barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu nanti ditukar dengan input produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Itu ekonomi 2 sektor.
Oke, kegiatan ekonomi pelakunya ada 3. Saya yakin semua sudah tahu, ada konsumen, ada produsen, ada pasar sebagai tempat pertukaran. Nah, kita juga harus hati-hati mendefinisikan pasar. Pasar itu bertemunya penjual dan pembeli. Ya, artinya tidak harus kalau kita pergi mendefinisikan pasar itu kita tidak harus pergi ke pasar Cinde, oh itu baru pasar. Enggak, tidak harus seperti itu. Kemudian pasar itu tidak harus ditandai dengan si penjual dan pembeli bertemu secara fisik. Jadi dalam konteks perdagangan modern saat ini, ya perdagangan e-commerce, maka kita tidak perlu menyatakan bahwa pasar itu physically harus berwujud. Jadi ada pasar yang tidak berwujud fisik. Ya, jadi 4 aktornya adalah produsen. Produsen itu orang yang menghasilkan barang, konsumen itu yang tukang beli, pemerintah itu yang ngatur, dan pasar itu adalah tempat ketemu. Pasar itu adalah situasi di mana produsen dan konsumennya ketemu. Nah, dalam konteks yang lebih luas, kalau selama ini kita membahas ilmu ekonomi pertanian, terutama berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mubiarto mengatakan bahwa, ya bahkan dalam teori ekonomi klasik mengatakan bahwa modal itu input pasar itu hanya labor, hanya tenaga kerja, hanya capital dan land. Tetapi saat ini kalau kita bicara input produksi, sumber daya yang bisa dipakai untuk menghasilkan produksi itu ternyata tidak hanya labor, tidak hanya tenaga kerja, tidak hanya modal, kemudian tidak hanya lahan gitu, tetapi dia dibagi menjadi lebih besar lagi. Jadi ada natural capital, jadi sumber daya air, udara, itu bisa jadi faktor produksi. Sumber daya tenaga kerja tidak hanya tenaga kerjanya, tetapi yang menjadi pertimbangan juga skill-nya, knowledge-nya, sehingga sering disebut dengan human capital. Lalu modal tadi ada economic and financial capital, lalu ada physical capital, misalnya kita perlu gedung, kita perlu jalan, kita perlu sarana prasarana alat-alat, dan yang terakhir yang juga dalam konteks ekonomi pertanian modern yang juga menjadi faktor produksi itu adalah social capital. Jadi ada modal sosial yang ternyata mempengaruhi juga proses produksi atau mempengaruhi juga bagaimana produk akhir pertanian itu dihasilkan. Jadi nanti kalau mau lihat faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, jangan hanya lihat faktor-faktor yang secara fisik kelihatan, tetapi ada yang nggak kelihatan loh, social capital, skill, knowledge, itu semua sebetulnya menjadi faktor produksi yang juga mempengaruhi barang atau jasa yang dihasilkan di sektor pertanian. Nah, ini sebetulnya sudah pernah kita pelajari dalam konteks ekonomi, barang itu ada barang bebas dan barang ekonomi. Kalau barang bebas, itu kalau kita dapatinya tidak perlu pengorbanan. Ya, jadi saya sekarang menghisap udara bebas itu tidak harus bayar, maka udara itu menjadi barang bebas untuk saya. Tapi kalau di rumah sakit, kemudian kita sesak napas, kita harus pakai oksigen, maka di sana udara sudah jadi barang ekonomi karena kita harus bayar untuk pakai. Oke. Kemudian air, kalau airnya kita ambil sendiri dari sungai, nggak bayar, itu jadi barang bebas gitu. Tapi ketika kita pakai air minum kemasan, maka air minum kemasan itu akan menjadi barang ekonomi. Gitu ya. Kira-kira seperti itu definisi atau perbedaan antara barang bebas dan barang ekonomi. Saya masuk ke bagian ketiga, yaitu konsep dasar ekonomi agribisnis. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya rewind terkait ilmu ekonomi. Yang pertama adalah opportunity cost. Ya, ini paling harus dipahami gitu, apalagi untuk calon magister agribisnis gitu ya. Apa itu biaya opportunity cost itu adalah kesempatan yang hilang, alternatif terbaik yang dikesampingkan, yang nggak jadi dipilih, misalnya gitu. Jadi kalau saya punya uang berapa nih? Saya punya uang 100.000, saya punya 2 pilihan, mau saya pakai beli makan atau mau saya pakai beli buku. Nah, kalau saya pikir saya lebih penting beli buku, maka opportunity cost-nya adalah tidak bisa beli makanan. Kira-kira gitu. Jadi opportunity cost itu adalah kesempatan yang hilang, kesempatan terbaik yang nggak kita pilih, itulah opportunity cost. Lalu yang kedua, ada lagi konsep yang namanya konsep marginal. Ya, jadi marginal itu merujuk pada perubahan kecil yang dimulai pada tingkatan-tingkat tertentu atau berarti tambahan.
Jadi kenapa saya perlu munculkan konsep marginal? Karena seringkali dalam banyak rujukan kita mengatakan misalnya di petani marginal itu petani miskin. Lahan marginal itu biasanya lahannya tidak subur. Tetapi dalam ekonomi marginal itu bukan berarti nggak baik. Marginal itu artinya tambahan. Jadi dalam ilmu ekonomi, marginal itu artinya tambahan. Nah, misalnya ini, kita lihat teori tabel produksi. Untuk menghasilkan menghasilkan output yang sebelah kanan yang ini, kita memerlukan 2 input. Input 1 itu tanah dan input 2 tenaga kerja. Tanahnya inputnya selalu tetap, tinggal ditulis tetap di sini. Tetapi tenaga kerjanya nambah. Ketika tidak menggunakan tenaga kerja, 0 tenaga kerjanya, maka kita tidak menghasilkan output. Ketika saya menggunakan 1 orang tenaga kerja, maka saya dapat outputnya 6. Ketika saya menggunakan 2 tenaga kerja, saya dapat 14 outputnya. Maka marginalnya berapa? Dari 0 ke 6, maka kelebihan produksinya itu, tambahan produksinya itu 6. Dari 6 ke 14, tambahan produksinya itu adalah 14 dikurang 6. 14 dikurang 6 itu berarti 8. Terus sampai ke bawah, ketika saya menggunakan 9 tenaga kerja, saya bisa menghasilkan 48 produk. Gitu. Jadi marginal itu dalam konsep ekonomi artinya tambahan. Lalu dalam konsep ekonomi kita sering menggunakan kata model. Jadi karena ekonomi itu begitu luas, maka dalam pembahasan kita tuh diminta untuk menyederhanakan dunia nyata. Jadi model ekonomi itu adalah suatu abstraksi berbagai aspek realita bidang ekonomi di dunia nyata. Perwujudan dari model itu bisa macam-macam. Jadi dia bisa bentuk model itu bisa matematis, yang ini matematis bentuk modelnya. Yang kedua ada tabulasi, yang ini tabulasi, bisa juga bentuknya diagram. Ini bentuknya diagram. Silakan Meza, ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau tanya di slide sebelumnya, Bu. Oke, silakan. Di slide sebelumnya tuh kan katanya marginal itu tambahan. Tapi ada di bawah itu saat tenaga kerjanya 7, dia output yang dihasilkannya 53, dan saat tenaga kerjanya juga 8, output yang dihasilkan juga 53, Bu. Yang saya mau tanyakan, kenapa marginal produknya tuh nggak bertambah kayak gitu, Bu? Oke, kalau ini kan karena dia soal ya, dalam konteks soal. Jadi mungkin terjadi sesuatu sehingga ketika menghasilkan dari 7 ke 8, itu tidak ada tambahan marginal. Ini konteks soal saja, nggak masalah. Boleh kok kalau misalnya Merza bikin di sini jadi 55, boleh. Tapi kan supaya kita kelihatan bahwa bisa saja marginal itu tidak ada penambahannya 0 gitu, sehingga marginalnya 0. Ini hanya untuk menunjukkan saja. Ya, kadang dalam kasus tertentu itu bisa jadi kita nambah input belum tentu dia bertambah hasilnya, kira-kira gitu. Ya. Nah, ini tadi model ya, model ekonomi tadi bisa matematis, bisa diagram, bisa tabulatif. Jadi kalau dalam tesis itu kita kan sering bikin tuh, yang paling sering dipakai itu model ekonominya tuh rumus-rumus matematis nih, paling sering kita pakai modelnya itu kita sederhanakan dengan rumus matematis. Tapi kita masih jarang, kalau di kita tuh masih jarang melakukan analisa dengan menggunakan grafis. Ya, kalau tabulasi kadang digunakan, kadang tidak. Tapi yang sebetulnya yang agak paling jarang dipakai itu dan sebetulnya menarik, kita melakukan elaborasi penyederhanaan itu dengan menggunakan grafik, itu jarang banget kalau di kita. Lalu ada istilah ceteris paribus, mungkin masih ingat ceteris paribus. Ceteris paribus itu kalau itu kan fenomena ekonomi itu, variabel ekonomi itu bergerak bersamaan. Kira-kira langsung bergerak bersamaan. Tetapi ketika kita melakukan analisis, kita nggak bisa melihat variabel satu berubah karena perubahan variabel yang lain, sehingga muncullah kata ceteris paribus. Artinya ceteris paribus itu diasumsikan variabel lain dianggap konstan. Ya, bisa nggak Bu? Kalau seandainya saya mau ngamatin semua variabelnya bergerak secara persamaan, bisa. Model ekonomi yang dibangun berarti yang menentukan. Jadi kalau dalam ilmu ekonometrika itu nanti ada namanya persamaan simultan. Nah, persamaan simultan itu bisa mengamati perubahan variabel ekonomi itu secara bersamaan, seperti itu bisa. Tetapi seringkali ketika kita melakukan
Analisis itu yang kita amati itu hanya satu variabel, yang lain kita anggap konstan. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka kita harus gunakan ceteris paribus. Misalnya, jika harga meningkat, maka konsumsi barang turun, ceteris paribus. Kenapa ceteris paribus? Karena kita asumsikan bahwa konsumsi barang ini turun hanya disebabkan oleh peningkatan harga, bukan karena faktor lain. Ya. Oke, yang kelima, beberapa konsep yang sering dipakai dalam istilah agronomi bisnis adalah diminishing return. Diminishing return itu mungkin pernah dengar, terutama yang fresh graduate ya, the law of diminishing return, hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Apa itu diminishing return? Itu ada di wilayah yang umum muda ini. Di sini apa yang bisa kita lihat? Sebetulnya kalau kita lihat grafik ini sampai dengan titik H itu kan produksinya naik ya. Kalau di sini adalah input, yang ini adalah output. Sebetulnya kalau kita lihat sampai dengan titik H, kalau kita nambah input, outputnya nambah karena dia positif. Tetapi ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Kalau dari titik 0 ke titik D, itu kalau inputnya naik 1, ya, coba lihat, bandingkan. Yang CD, yang jarak ini, itu lebih besar daripada yang ini. Yang ini lebih besar daripada yang ini. Makanya dia disebut increasing marginal return. Pengembalian, tambahan penerimaan yang meningkat. Tetapi setelah titik D, kita nambah inputnya tetap 1 loh, dari 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Inputnya tetap nambah 1, tetapi lihat, ternyata ini lebih besar, menurun tambahannya menurun, tambah turun lagi. Maka dia disebut diminishing marginal return. Jadi tambahan penerimaannya itu makin turun. Ya, sampai kalau setelah titik H, kalau kita paksa untuk nambah input, dia justru akan menurunkan produk. Nah, itulah diminishing return, law of diminishing return dalam ilmu ekonomi. Lalu ada lagi dalam ilmu ekonomi itu logical fallacy. Logical fallacy itu sesat pikir, kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang kita sering dengar kesalahan yang dilakukan berulang. Nah, ini sebetulnya terjadi juga di ilmu psikologi. Kesalahan yang dilakukan berulang itu kemudian diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, gitu. Jadi ya sama atau disebut dengan sesat pikir. Misalnya gini, sekarang kita dalam kondisi resesi, ya, kita dalam kondisi dalam tanda kutip lah, dalam ekonomi yang tidak baik. Lalu masyarakat berpikir, oh kalau ekonominya tidak baik, mungkin lebih baik kita mengurangi konsumsi, kan. Kalau dalam ekonomi itu Y sama dengan C plus S, ya. Kalau di rumah tangga itu kan pendapatan itu bisa dipakai untuk konsumsi atau untuk saving. Nah, dalam kondisi resesi biasanya kita akan mikir, oke deh kalau gitu aku saving aja, konsumsinya diturunin. Nah, itu paradox of trade, itu sesat pikir. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi resesi kita meningkatkan saving, itu artinya kita tidak mendorong terjadinya peningkatan pendapatan. Kalau kita meningkatkan konsumsi, efek dari peningkatan konsumsi itu kan masuk ke pabrik. Tadi ya, diagram yang aliran 2 itu. Jadi kalau kita, sebentar ya, rasanya ada gambarnya, nggak ada ternyata. Jadi kalau kita ningkatin saving, maka konsumsi kita turun. Kalau konsumsi kita turun, penerimaan perusahaan akan turun. Penerimaan perusahaan turun berarti penerimaan karyawannya turun. Bahkan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya tutup. Ketika perusahaan tutup, maka pendapatan nasional turun. Nah, itu efek dari kalau pada masa resesi kita banyak-banyak nabung. Karena itu sekarang pemerintah dorong kita, ayo konsumsi gitu. Supaya bisa meng-create Y, bisa meningkatkan Y. Konsumsinya apa? Konsumsinya UMKM. Kenapa UMKM? Karena UMKM yang bisa menyerap tenaga kerja banyak. Karena kalau konsumsinya untuk beli-beli barang ke luar negeri juga percuma, karena nanti pendapatannya lari keluar. Kira-kira gitu. Jadi jangan sampai, nah itu sering terjadi dalam ekonomi, namanya logical fallacy atau sesat pikir. Lalu ada prinsip-prinsip ekonomi. Ya, ada beberapa prinsip ekonomi. Yang pertama, prinsip pengambilan keputusan, bahwa manusia ketika melakukan perilaku ekonomi itu biasanya dia ada trade-off, ngambil atau enggak, ada opportunity cost kalau trade-off itu. Kalau ngambil yang satu nggak bisa diambil. Yang kedua, pengambilan keputusan ekonomi itu selalu sifatnya rasional,
Dan manusia itu akan respon terhadap insentif. Nah, ini penting nih, akan respon terhadap insentif. Ya, jadi insentif itu penting untuk mendorong perilaku pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, interaksi ekonomi atau bagaimana perdagangan terjadi. Perdagangan atau interaksi ekonomi antar berbagai pihak itu baru bisa terjadi kalau semuanya dapat untung, kalau semuanya merasa untung. Kalau salah satu nggak untung, itu nggak akan ada perdagangan. Pasar merupakan tempat yang baik untuk mengorganisir kegiatan ekonomi dan pemerintah mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Pemerintah kok mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar? Karena pemerintah bisa intervensi lewat kebijakan. Itu jadi yang bisa mendorong terjadinya interaksi ekonomi. Yang ketiga, prinsip kerja perekonomian keseluruhan. Yang pertama, standar hidup bergantung pada kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Harga meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak dan masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ini tadi diagram alir yang tadi saya sampaikan untuk dua sektor antara rumah tangga dengan perusahaan. Rumah tangga tuh punya sumber daya, lahan, punya tenaga kerja, punya modal, dia jadikan input masuk ke perusahaan, nanti perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan dibeli oleh rumah tangga. Dia beli barang dan jasa, rumah tangga beli, maka rumah tangga akan memberikan mengeluarkan pengeluarannya masuk ke pasar uang dan jadi penerimaan perusahaan. Nah, ini tadi konsep konsumsi tadi, sehingga kalau kita saving, transaksi aliran kegiatan ekonomi itu nggak berjalan karena uang kita tuh hanya diam di bank. Ya, mungkin itu dari saya untuk materi perkuliahan hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin diklarifikasi. Hari ini kuliah pertama, saya belum mengupdate e-learning. Apakah semua sudah bisa masuk ke e-learning atau ada yang belum? Belum. Oh, ada yang belum? Baru hanya Pak Fauzi yang belum, yang lain bisa? Atau belum dapat email? Ya. Nah, lagi ada keluhan. Mau ini Bu, mau diskusi tentang. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari paparan Ibu luar biasa, jadi menambah hati nurani kita untuk bagaimana kita memacu betul-betul fokus membangun ekonomi lewat pertanian. Tapi hari ini kita lihat bagaimana kondisi pertanian Indonesia itu sudah sangat banyak dipengaruhi dan bahkan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Contoh kelapa sawit. Kelapa sawit yang hanya dimiliki oleh beberapa orang, hektar, itu hanya dimiliki oleh 1-2 orang. Nah, ini secara teori ekonomi apa dampaknya kira-kira? Jadi itu yang pertama kira-kira. Yang kedua, yang mungkin saya juga ini mungkin miris bagi kita, bahwa sebenarnya kekuatan ekonomi kalau menurut saya itu ada di pertanian. Di pertanian inilah sesuatu yang terus berulang-ulang yang terjadi, dan itu bahkan bisa menjadi sumber potensi yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat hari ini, tantangannya adalah bagaimana di sektor pertanian ini tenaga kerja di sektor ini semakin hari semakin menurun. Semakin hari semakin menurun. Ini sebenarnya yang menjadi kajian kita. Kawan-kawan juga, rekan-rekan juga yang mengambil jurusan ini sebenarnya ada apa ini? Sebenarnya padahal potensi. Kita lihat Vietnam, kita lihat Thailand gitu. Mereka berbondong-bondong membangun, menciptakan suatu sistem yang namanya agribisnis. Katakanlah sekarang kelapa. Kelapa mereka menguasai di Thailand. Di Vietnam juga seperti itu. Di Cina dulu mungkin orang kita karet. Sekarang di Cina juga sudah banyak. Di India sudah banyak. Jadi artinya ini problematikanya memang agak ini Bu, memang agak susah-susah. Nah, memang kadang-kala itu apakah ada korelasinya antara sistem pemerintah. Tadi Ibu menjelaskan bahwa ada salah satu faktor itu adalah kebijakan pemerintah. Nah, kira-kira seperti ini bagaimana kita mengimbanginya lah ya. Kalau kita istilahnya untuk ini mengimbanginya saja gitu. Bagaimana membangun sistem ini agar supaya
kita ini sebenarnya harus berbondong-bondong kembali ke desa. Walaupun tidak di desa, tapi berbondong-bondong menciptakan pekerjaan itu lewat dari pertanian itu sendiri. Jadi itu mungkin yang ini. Terus ketiga, ini juga Bu, tadi ini hanya saran, bukan saran ya, diskusi bahwa sekarang yang menjadi kekuatan itu adalah customer. Bahwa kekuatan raja itu adalah di customer, itu yang dikatakan oleh Sam Walton yang punya Walmart yang di Amerika itu. Jadi apapun kondisinya saat ini, kita ini sebenarnya sudah punya kekuatan besar. Kalau saya contohkan Bu, sekarang pasar itu sudah bisa ada. Contoh pondok pesantren. Ini kita lihat ya. Tapi kita belum mengkritnya. Termasuk saya sendiri lagi bagaimana mengkrit lebih baik ini. Pondok pesantren. Kalau di Sumatera Selatan itu ada sekitar 500.000 santri. Satu orang makan nasi 1 sendok atau 1 ton aja, berarti kan sudah 50 ton. Tapi ini yang menjadi sesuatu yang bagi kita, inilah tantangan bagi kita, untuk rekan-rekan juga, untuk saya juga. Artinya ini sebenarnya pasarnya juga sudah ada, tapi kita belum mampu membangun kekuatan di bidang bagaimana kita membangun sistem yang memang betul-betul bisa masuk kepada mereka. Ini ada apa sebenarnya? Jadi sebenarnya ada apa sehingga kita nantinya ke depan bisa menjadikan sebuah analisa, mungkin juga sebagai analisa kita bagaimana untuk membangun persepsi itu dengan baik, mungkin seperti itu. Jadi mungkin itu yang ini bukan pertanyaan ya sebenarnya, cuman saya menggambarkan sedemikian rupa itu luar biasa sebenarnya potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan khususnya yang ada. Jadi kalau kita lihat kata-kata Pak Rozi kemarin itu bahwa kita ya dalam tanda kutip hidup di Sumatera Selatan dalam kondisi miskin, itu ada apa gitu. Ada apa gitu. Kita di luar rumah aja nancap, ini sudah jadi singkong bisa jadi tumbuh. Kita nanam cabai juga bisa ini. Jadi ini sebenarnya ada apa gitu. Makanya mungkin mentalitas kita yang harus dikembangkan atau mungkin diteliti lagi dengan cara apa sehingga bisa mendapatkan sesuatu kekuatan baru di bidang ekonomi khususnya yang bergerak di agribisnis ini. Terima kasih Bu. Baik, makasih Pak. Sebetulnya untuk bisa menjawab pertanyaan Pak Fauzi kita perlu banyak sekali bidang riset. Pertama, kenapa kok dalam tanda kutip kelapa sawit kita itu justru dikuasai oleh asing? Ya, persoalannya pasti persoalan ekonomi kelembagaan. Mungkin di dalamnya ada free rider, mungkin di dalamnya ada gangguan biaya transaksi dan sebagainya, sehingga memang perlu perbaikan. Karena itu riset-riset terkait dengan kelapa sawit masih terus dilakukan gitu loh Pak. Persoalan kenapa banyak dikuasai oleh asing, menurut saya kita akan lari ke ekonomi politik. Jangan-jangan dalam tanda kutip ada muatan politiknya juga nih dikuasai oleh asing. Mungkin selama ini kita juga tidak terlalu perhatian gitu dengan hal-hal seperti itu, sehingga akhirnya sumber daya kita untuk di Sumsel saja kelapa sawit itu memang sebagian besar dikuasai oleh Malaysia gitu loh, kira-kira gitu. Sehingga ke depan itu kita harus bergerak bersama gitu untuk membangun pertanian tadi. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, terkait dengan pertanyaan Bapak, kenapa sih dari sekian, jangan ini banyak yang fresh graduate nih yang ada di sini. Mungkin kalau ditanya mau nggak sih kerja di pertanian, tuh mungkin banyak yang bilang nggak mau gitu. Nah tadi soal persepsi ya. Jadi saya saat ini ada satu mahasiswa S2 dan mahasiswa S1 yang sedang riset, ingin tahu pendapat anak petani sama pendapat pemuda-pemuda yang ada di perkotaan, di desa dan kota itu terhadap sektor pertanian itu seperti apa sih, baik yang punya latar belakang petani maupun yang tidak punya latar belakang petani. Ini penting gitu untuk bisa menentukan masa depan pertanian ke depan, kira-kira gitu. Tetapi terlepas dari persoalan rendahnya persepsi untuk bekerja di sektor pertanian, saat ini sudah ada urban farming yang harapan kita gitu bisa mendorong kaum muda ini untuk bisa mau kembali ke pertanian. Nah, terus yang ketiga terkait dengan consumer oriented. Jadi betul Pak, teori kewirausahaan kalau dulu
orang membuka teori kewirausahaan tradisional, kalau dulu orang buka usaha itu kalau dia punya input, kira-kira gitu. Jadi kalau dia punya input, dia bisa hasilkan produk. Tetapi sekarang teori kewirausahaan modern itu mengatakan bahwa produk itu di-create karena ada konsumen, karena berdasarkan apa yang konsumen mau. Nah, artinya menurut Pak Fauzi tadi betul bahwa kalau jumlah penduduk banyak, ya berarti memang banyak sebetulnya pasar kita. Tinggal yang perlu kita petakan adalah pasarnya ini maunya apa sih, kira-kira gitu. Jadi lalu kenapa sih kita negara yang banyak sumber daya gitu ya, tapi ternyata petaninya miskin. Nah, itu. Berbeda dengan dalam tanda kutip misalnya Jepang yang sumber dayanya dikit, tapi ternyata petani-petaninya kaya gitu. Bisa jadi persoalannya karena efisiensi, karena di kita lahannya petani itu penguasaan lahannya kecil-kecil, ya seadanya, sehingga memang menjadi tidak efisien usaha taninya. Itu yang pertama. Bisa jadi juga karena mental. Mental tadi kenapa? Karena biasanya negara-negara yang kaya sumber daya itu tidak aware dengan sumber daya karena dia merasa banyak. Tadi kata Pak Fauzi tadi kan kalau lagunya Kus Plus itu tongkat kayu dan batu aja bisa jadi tanaman kalau di Indonesia kan gitu ya. Jadi batu aja kalau dilempar bisa jadi tanaman sebegitu suburnya, sehingga orang negara-negara yang sumber dayanya banyak itu cenderung penduduknya tidak aware dengan sumber daya. Beda dengan Jepang. Kalau Jepang dia sangat aware dengan sumber daya karena memang sumber dayanya sedikit. Jadi yang sedikit itulah yang harus mereka kelola dengan baik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada Ana, silakan Ana. Baik Bu, izin Ana? bertanya Bu. Ya, silakan. Mungkin agak sedikit keluar dari pelajaran hari ini Bu. Dulu kan pas awal-awal baru di fresh graduate kemarin itu sempat jadi penyuluh swadaya sebenarnya di Ogan Ilir kan Bu. Nah di situ sebenarnya saya melihat banyak potensi yang mungkin bisa diekspor seperti itu kan, seperti apa banyak rumput mutiara yang sebenarnya susah ditemukan di luar negeri, yang sebenarnya itu potensi bisa jadi serum anti bisa kan Bu. Nah tapi di Indonesia malah itu kurang diminati seperti itu. Seperti Centella asiatica yang di Indonesia kan tumbuhnya mudah, tapi setelah bertahun-tahun, berpuluh tahun, dan Jepang, Korea baru mempatenkan seperti apa, menggemparkan masalah Centella ini, baru gempar di Indonesia seperti itu. Kira-kira itu akan dipelajari Bu untuk masalah ekspor, gimana kita untuk ekspor, membuka ekspansi agribisnis ini. Baik. Mungkin itu saja Bu. Baik, makasih Ana. Jadi kalau ini nggak tahu apa arti sinyal saya yang putus-putus ya. Kalau tadi saya dengar semoga tertangkap ya karena di saya punya anak tadi agak putus-putus. Pertama gini, kita sering gagap informasi, kira-kira gitu. Orang Indonesia itu sering gagap informasi. Kita sering jadi kita itu bukan trendsetter, kira-kira gitu. Kita itu follower, seringnya gitu di pasar. Sehingga kita ketika kita punya produk, karena memang kita nih orangnya follower, kita tidak punya, dalam tanda kutip, tidak sampai ada inisiatif untuk mendaftarkan paten dan sebagainya. Kita juga baru kaget ketika Malaysia mendaftarkan lagu apa sebagai lagu asli daerah Malaysia, misalnya itu baru lagu ya, belum terkait dengan produk pertanian tempe misalnya yang ternyata patennya ada di Jepang gitu kan, dan berbagai lagi persoalan lainnya. Nah, terkait dengan apakah dipelajari terkait ekspor impor, nanti Pak Andi akan masuk dengan analisis ekonomi makro dan akan mempelajari juga tadi yang transaksi perdagangan luar negeri dari C plus I customer, konsumen, ditambah dengan investasi, di konsumsi tambah investasi, ditambah government expenditure, ditambah dengan net export. Nanti di sana dipelajari sama Pak Andi. Semoga, artinya gini Bapak Ibu, kita sudah menemukan begitu banyak masalah. Nah, dengan belajar teori, apalagi teori ekonomi, ya, kita mencoba untuk menyelesaikan masalah tadi, mendifraknya satu persatu. Kita tentu nggak bisa langsung sekaligus semua gitu, maka kita akan bagi kecil-kecil dan kita akan temukan, oh ini bisa pakai alat yang ini bisa pakai alat yang ini. Itulah gunanya kita itu menyusun tesis nantinya gitu. Jadi harapannya bisa muncul kebijakan apa, model apa, atau hasil apa, harapannya seperti itu. Mungkin itu Ana. Ada lagi Bapak Ibu silakan.
nggak bertanya ya, Ya, cuma mungkin silakan. ini tawaran buat kawan-kawan atau rekan-rekan. Mungkin siapa saja yang ada produk ya kita coba kita buat semacam kemitraan, ya kan? Mungkin kawan-kawan tadi ada produk apa, jadi mungkin siapa saja, mungkin saya punya pasarnya, saya punya linknya. Nah, mungkin kawan-kawan punya produknya. Kenapa tidak kita create yang baik? Makanya kita sekarang ini adalah mempraktekkan apa yang sudah ada. Tadi katakanlah tadi kayak bunga apa tadi itu kan. Ya bisa saja nanti kita masukkan dalam sebuah frame besar bahwa apa-apa aja produknya, kemudian kita pilih, kemudian kita coba bersama-sama untuk membangun usaha. Saya rasa memang harus dari sini kita harus memulainya. Jadi harus dari sini kita memulainya. Kenapa? Karena setiap individu saya yakin punya channeling masing-masing. Mohon maaf Bu, ini di luar konteks kuliah. Ya, ini di luar konteks kuliah. Ya, baik. Semangat yang dibangun itulah kenapa saya berharap sebetulnya kalau riset itu kita tidak hanya sekedar menyelesaikan studi. Nah, itu sebetulnya. Jadi di dalamnya tuh ada idealisme untuk membantu menyelesaikan persoalan agribisnis lah yang paling sederhana. Jadi harapan kita tuh seperti itu sebetulnya ketika riset. Kami juga dosen ketika riset itu ada output, ada outcome sebetulnya dari riset-riset kami itu. Nah, harapan saya sebetulnya mahasiswa-mahasiswa itu ketika riset, kadang-kadang gini, kembali ke idealisme ya, kadang-kadang gini, sudahlah Bu, udah apa-apa Bu, jadilah yang penting tamat. Nah, apa yang bisa, kadang-kadang gitu. Nah, sekarang ayo dong gitu, dengan semangat yang dibangun oleh Pak Fauzi, dengan Mbak Ana, ada juga teman-teman yang lain di sini yang jadi penyuluh, yang jadi peneliti, yang punya kegiatan berkaitan dengan petani. Kita itu riset itu memang riset yang harus kita hasilkan itu memang punya idealisme untuk membantu kebangkitan pertanian ke depan. Harapan kita seperti itu. Terutama untuk yang kadang-kadang gini, kadang-kadang ada juga dosen yang punya tema riset besar untuk membangun riset yang besar yang hasilnya nanti bisa punya dampak lebih luas tuh bisa ikut terlibat. Tetapi untuk yang tidak ikut terlibat dalam riset dosen itu bisa gitu, bisa ikut bantu gitu. Kalau kayak sekarang misalnya nih saya lagi ada kegiatan membangun kerjasama sama Sifor ya, membangun Demplot. Sebetulnya kegiatannya sudah lama, sudah didanai oleh PRG dari 5 tahun yang lalu, 3 hektar, sekarang sudah jalan, kerjasama sama Sifor, Sifor mau scaling up, mau di scaling, jadi mau jadiin luasnya jadi tambah jadi 10 hektar, ketuanya Prof. Rucito. Nah, saya hire nih mahasiswa, kebetulan yang di-hire mahasiswa S1 semua, karena bimbingan saya di S2 sudah pada punya tema riset. Jadi anak-anak S1 tadi baru koordinasi untuk membangun gitu, untuk tahu persepsi masyarakat terhadap program yang dibangun, masyarakat pinginnya apa yang harus kita koreksi dari program yang sudah berjalan 5 tahun ke depan, kemudian manfaat ekonomi sama manfaat nilai guna ekonomi dan non ekonominya seperti apa. Nah itu semangat seperti itu yang perlu kita bangun gitu, bahwa yang riset yang akan kita lakukan itu tidak sekedar menyelesaikan studi, kira-kira gitu. Tapi saya yakin lah ini belum lagi kan ini banyak pada fresh graduate masih seger-seger, ada Pak Fauzi yang semangat sebagai penunjuk jalan dan arahnya ya Pak Fauzi ya. Ini ya kebetulan kan basic saya itu pengusaha, jadi saya bisa dengan kawan-kawan yang lain ya kita bisa saling bersinergi lah apa yang memang bisa kita butuhkan. Dan kebetulan juga kami punya pasar. Apa pasarnya? Kebetulan saya di Nahdlatul Ulama itu kan banyak pondok pesantren, sekolah-sekolah. Ini kan semua pasar luar biasa bagi kita. Yeah. Tapi tidak bisa kita sendiri. Terus kemudian saya juga ada buat kelembagaan namanya adalah Ceria Agribusiness Center, yang itu saya beberapa BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, kita bina dari awal sampai bisa. Jadi kita membina SDM-nya yang ada di situ. Inilah mungkin salah satu gerakan yang memang harus kita gerakkan, ya ini namanya ikhtiar ya. Ikhtiar apapun kita, sekecil apapun, insya Allah. Tentu kawan-kawan, rekan-rekan yang ada di sini itu punya potensi juga luar biasa. Cuman ayo kita sama-sama kalau memang bisa ini dijadikan kelembagaan yang bisa menghasilkan kuliah sambil dapat uang. Kuliah sambil dapat uang, riset sambil dapat uang. Kenapa tidak itu kan? Itu sangat luar biasa. Jadi memang harus
mentalitas dan pola pikir harus kita ubah saat ini adalah bukan kita hanya kata Ibu tadi, yang penting kita lulus. Nah, persoalan yang penting kita lulus ini dampaknya 3-4 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, regenerasi berikutnya itu sama dengan itu. Makanya kalau kita sekarang mencoba untuk membangun itu, insya Allah menjadi ini. Dan kebetulan juga Bu, di rumah saya buat juga namanya Padepokan Kewirausahaan. Jadi siapapun bisa belajar kewirausahaan. Jadi siapapun, saya bilang itu jangan anak-anak yang fresh graduate ataupun yang memang mau betul-betul ini, kita akan bangun komunikasi dengan baik. Salah satu contoh saat ini Bu, saya tanam mungkin baru di Banyuasin ya, itu talas bening. Talas bening saya menggunakan kemitraan dengan perbankan, tapi yang mengerjakan itu adalah petani. Saya tanam 15.000 batang, kemudian satu petani itu adalah 1.000 untuk mengurusin itu. Jadi ini sebenarnya ini sesuatu yang sudah luar biasa. Jadi setelah mantang mereka juga bisa melakukan ini. Dan ini sudah kita coba, alhamdulillah sudah menunjukkan tanda-tanda positif ya. Insya Allah tinggal trennya seperti apa. Memang godaannya banyak Bu, godaannya kadang-kadang ya kita berkaitan dengan masyarakat yang ada di desa ini kadang-kadang mentalitasnya memang masih yang lama-lama. Tapi itulah ikhtiar kita. Tentu kawan-kawan juga dari penyuluh dan lain sebagainya bisa kita bersama-sama lah untuk ke sana. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, ada lagi. Jadi di kelas ini lengkap loh. Ada Pak Auzi, pengusahanya, ada penyuluh pertanian, ada Mbak Nilawati, ada Hilwa, ada penelitinya Pak Iman. Sebetulnya itu luar biasa lengkap. Ada yang fresh graduate-nya juga. Jadi itu bisa dibina dan dibikin semacam link ya untuk bisa tahu pemetaannya. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya akan koordinasi lagi dengan Meza untuk kuliah selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.